Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Alfiana dari kelas PGMI 4D. NIM saya 1860205221019 dan di sini saya bersama narasumber saya yaitu Butika dari instansi sekolah Guru SDN Doko. Saya di sini akan mewawancarai Butika dan di sini saya akan mewawancarai Ibu. Pertanyaan saya tentang inovasi manajemen organisasi pendidikan di sekolah Ibu. Pertanyaan yang pertama yaitu asal muasalnya atau faktor penyebab inovasi manajemen organisasi ini dibuat itu seperti apa ya Bu? Jadi, inovasi manajemen organisasi pendidikan itu bermula dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat itu semakin besar terhadap pendidikan. Maka lembaga pendidikan dibutuhkan untuk terus berinovasi agar dapat memberikan layanan pendidikan yang baik. Gitu, Mbak. Kalau faktor penyebab dari inovasi manajemen organisasi pendidikan ini gimana ya? Jadi faktor penyebabnya itu ada banyak. Ada perubahan lingkungan eksternal, ada tuntutan komunitas pendidikan, ada meningkatkan daya saing lembaga, ada organisasi sumber daya, dan ada mengatasi tantangan dan permasalahan. Oh ya, baik. Untuk selanjutnya, waktu kapan inovasi ini, manajemen organisasi ini dapat dicetuskan dan dirancang hingga dapat digunakan? Jadi, inovasi manajemen organisasi itu dapat dirancang dan digunakan kapan saja, tergantung pada kebutuhan dan kesempatan yang muncul. Jadi proses inovasi ini bisa dimulai ketika organisasi itu mengidentifikasi masalah atau peluang yang baru untuk melakukan perubahan pada lembaga pendidikan seperti itu. Tidak ada waktu yang pasti untuk membuat inovasi di manajemen organisasi, begitu Mbak. Untuk selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam membantu membuat inovasi manajemen organisasi ini? Yang terlibat itu pastinya pimpinan organisasi atau pimpinan kalau di lembaga pendidikan kepala sekolah. Lalu ada manajer atau karyawan, itu wakas seperti itu, guru-guru juga masuk. Lalu tim inovasi ini juga bisa dibilang dari internal lembaga seperti guru-guru, bisa dibentuk tim inovasi. Lalu ada pihak eksternal, jadi sekolah itu juga bisa melibatkan pihak eksternal untuk membantu proses inovasi seperti itu. Lalu ada stakeholder yang terlibat seperti mitra lembaga atau juga bisa wali siswa, wali murid seperti itu. Untuk selanjutnya, bagaimana proses awal pembuatan inovasi manajemen organisasi tersebut? Jadi langkah-langkahnya itu ada, pastinya yang pertama identifikasi masalah atau melihat peluang yang ada, itu pasti. Lalu yang kedua ada penelitian dan analisis. Dari identifikasi masalah pasti diteliti dulu, dianalisis dulu. Lalu yang ketiga ada ideasi atau kita mengeluarkan, masing-masing stakeholder bisa mengeluarkan ide inovasi apa aja seperti itu. Lalu ada pemilihan ide terbaik. Jadi nanti akan dipilih ide terbaik, lalu akan baru direncanakan dan diimplementasikan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, cara kerja atau cara menggunakan inovasi manajemen organisasi tersebut itu seperti apa? Cara kerjanya itu melalui komunikasi dan pelatihan. Lalu ada penggunaan teknologi, itu sekarang juga penting. Lalu ada pengukuran kinerja, harus ada evaluasi. Lalu ada keterlibatan semua stakeholder yang ikut serta, dan
Inovasi itu harus fleksibel dan adaptif, bisa beradaptasi dengan lingkungan lembaga. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menjelaskan atau mensosialisasikan inovasi manajemen organisasi ke pihak-pihak yang berkepentingan? Caranya itu melalui komunikasi terbuka, itu dengan semua pihak, lalu ada presentasi atau diskusi, lalu ada studi kasus juga perlu, dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Ya. Manfaat dan perubahan dampak nyata dalam inovasi manajemen organisasi ini seperti apa ya, Bu? Manfaatnya itu banyak sekali untuk meningkatkan efisiensi operasional lembaga, untuk meningkatkan kinerja guru, lalu untuk meningkatkan daya saing lembaga pendidikan juga, dan meningkatkan keberlanjutan pendidikan di sini. Ya, baik. Untuk selanjutnya, siapa saja yang menyatakan sudah merasakan organisasi manajemen organisasi ini? Jadi banyak pihak yang merasakan manfaat dari inovasi itu, termasuk pemimpin lembaga, kepala sekolah, yang melihat adanya peningkatan produktivitas guru, serta menjadi lebih baik dan menjadi lebih inovatif. Apa hambatan, tantangan, kekurangan yang masih dimiliki inovasi manajemen organisasi ini ketika dilakukan? Hambatannya banyak, dari banyak pihak, itu juga salah satu tantangan yang harus lembaga istilahnya sosialisasikan lebih lanjut, supaya semua stakeholder mengetahui maksud inovasi dari lembaga. Dan juga kekurangannya itu masih banyak, karena suatu inovasi kita belum bisa lihat hasilnya, kita masih dalam proses hasilnya. Karena hasilnya tidak terlihat, itu yang membuat orang-orang atau dari stakeholder kita kurang mendukung, seperti itu. Untuk yang terakhir, bagaimana cara mengatasi hambatan, tantangan, dan kekurangan inovasi manajemen organisasi ini? Cara mengatasinya pasti dengan komunikasi. Harus membangun lembaga harus komunikatif terhadap stakeholder. Lalu ada pendidikan dan pelatihan. Guru-guru juga mengikuti pendidikan dan pelatihan. Lalu ada penghargaan dan insentif yang diberikan supaya kinerjanya juga semakin baik. Dan yang ada fleksibilitas itu maksudnya memberikan ruang dan bisa beradaptasi dalam berproses, dalam berinovasi, seperti itu. Lalu ada evaluasi itu penting supaya nanti bisa tahu apa yang harus diperbaiki, begitu. Ya, baik. Terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya, Bu Tika. Semoga bermanfaat buat saya dan buat jenengan. Nah, baik, di sini saya akan menarik kesimpulan dari wawancara saya dengan tema inovasi manajemen organisasi pendidikan.
Kesimpulannya yaitu, inovasi manajemen organisasi pendidikan ini sangatlah penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan. Dengan menerapkan inovasi dalam manajemen organisasi pendidikan ini, institusi pendidikan dapat lebih responsif terhadap perubahan, memperbaiki proses pembelajaran, dan meningkatkan keterlibatan semua stakeholder. Inovasi manajemen organisasi pendidikan ini juga dapat membantu institusi pendidikan untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih baik dan memberikan pengalaman pendidikan yang lebih baik bagi siswa tersebut. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk terus mendorong dan mengimplementasikan inovasi dalam manajemen organisasinya. Cukup sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.